Anda pasti pernah mendengar bahwa bawang putih adalah makanan super. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa untuk lansia, bawang putih bisa membawa lebih banyak bahaya daripada manfaat? Ya, benar. Hari ini kita akan membahas 4 bahaya tersembunyi bawang putih bagi lansia yang sering diabaikan. Jangan lewatkan, karena informasi ini bisa menyelamatkan hidup orang yang Anda cintai. Di usia lanjut, tubuh tidak lagi sama seperti saat muda. Reaksi terhadap makanan, obat, dan bahkan bumbu dapur bisa berubah drastis. Bawang putih, yang dikenal menurunkan kolesterol, ternyata bisa memicu efek samping berbahaya bagi lansia jika dikonsumsi berlebihan atau dalam kondisi tertentu. Dalam video ini, kami akan memandu Anda memahami apa saja bahayanya, siapa yang paling berisiko, dan apa yang harus dilakukan sebagai alternatif. Pastikan Anda menonton sampai akhir untuk tips penting di bagian terakhir, dan jika menurut Anda informasi ini penting, jangan ragu untuk membagikannya. Klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi sekarang juga agar Anda tidak ketinggalan tips kesehatan penting lainnya. Mari kita mulai dari bahaya pertama. Bahayanya adalah menurunkan tekanan darah secara berlebihan. Bahaya pertama dari konsumsi bawang putih pada lansia adalah hipotensi atau tekanan darah yang terlalu rendah. Banyak orang tahu bahwa bawang putih membantu menurunkan tekanan darah, tapi bagi lansia yang sudah menggunakan obat hipertensi, ini bisa berbahaya. Bawang putih mengandung senyawa allicin yang memiliki efek vasodilator, artinya melebarkan pembuluh darah. Ini bermanfaat bagi sebagian orang, tetapi bagi lansia yang sudah memiliki tekanan darah rendah atau menggunakan obat seperti ACE inhibitor atau beta blocker, efeknya bisa ganda dan memicu pusing, lemas, hingga jatuh mendadak. Risiko jatuh adalah salah satu penyebab utama cedera serius dan kematian pada usia lanjut. Jika seorang lansia mengalami pusing saat berdiri atau berjalan setelah makan yang mengandung banyak bawang putih, ini bisa jadi tanda bahwa tekanan darahnya turun drastis. Untuk mencegah hal ini, penting bagi lansia atau pengasuh mereka untuk memantau tekanan darah secara rutin. Jika sedang menjalani terapi tekanan darah, konsultasikan dengan dokter sebelum mengonsumsi bawang putih secara teratur. Ingat, alami bukan berarti aman untuk semua orang. Reaksi setiap tubuh berbeda, apalagi pada usia lanjut. Memiliki orang tua atau kerabat lansia yang rutin makan bawang putih, coba ukur tekanan darahnya hari ini. Dan share video ini agar lebih banyak orang tahu bahayanya. Bahaya yang kedua adalah gangguan lambung dan pencernaan. Faisal First Script. Bahaya kedua adalah iritasi lambung dan gangguan pencernaan. Bawang putih mengandung sulfur dan allicin yang bersifat iritatif bila dikonsumsi mentah atau dalam jumlah besar. Pada orang muda mungkin hanya terasa tidak nyaman, tapi bagi lansia, ini bisa memicu gastritis atau memperparah gejala MAC. Di usia lanjut, lapisan lambung lebih rentan karena produksi mukosa pelindung lambung menurun. Ini membuatnya lebih sensitif terhadap senyawa-senyawa tajam seperti yang terdapat dalam bawang putih. Beberapa gejala yang harus diwaspadai antara lain, nyeri ulu hati, mual, perut kembung, atau bahkan muntah setelah mengonsumsi makanan beraroma kuat bawang putih. Jika hal ini terjadi berulang, bisa mengarah pada peradangan lambung kronis. Selain itu, kombinasi bawang putih dengan obat-obatan antiinflamasi atau aspirin yang sering dikonsumsi lansia bisa memperbesar risiko tukat lambung dan perdarahan saluran cerna. Jika Anda atau keluarga lansia Anda mengalami gejala seperti itu, pertimbangkan untuk mengurangi atau menghindari konsumsi bawang putih mentah, terutama saat perut kosong. Cobalah mengganti dengan rempah lain seperti jahe atau kunyit yang lebih bersahabat bagi lambung. Klik tombol like jika Anda merasa informasi ini penting, dan tulis di komentar apakah Anda pernah merasakan gangguan lambung setelah makan bawang putih. Bahaya 3 adalah efek antikoagulan berlebihan. Bahaya ketiga dari konsumsi bawang putih secara berlebihan pada lansia adalah meningkatnya risiko pendarahan. Mengapa?
Karena bawang putih mengandung senyawa antikoagulan alami, yang artinya dapat mengencerkan darah. Pada satu sisi, ini bisa mengurangi risiko bekuan darah. Tapi pada sisi lain, terutama untuk lansia yang sudah mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin, aspirin, atau clopidogrel, efek ini bisa menjadi bumerang. Kombinasi antara bawang putih dan obat antikoagulan bisa meningkatkan risiko memar besar, pendarahan dalam, atau bahkan pendarahan otak. Gejala seperti mimisan berkepanjangan, gusi berdarah, atau urin berwarna merah bisa jadi pertanda bahwa darah terlalu encer. Bayangkan, seorang lansia terjatuh sedikit saja di kamar mandi, kalau darahnya terlalu encer, ini bisa jadi masalah besar. Bahkan luka kecil bisa sulit dihentikan pendarahannya. Untuk itu, penting bagi lansia dan keluarganya untuk memberitahu dokter jika mereka secara rutin mengonsumsi suplemen atau bawang putih mentah. Dalam beberapa kasus, dokter mungkin perlu menyesuaikan dosis obat atau meminta penghentian konsumsi bawang putih. Perlu diingat, efek ini tidak langsung terasa. Justru itulah bahayanya, karena gejalanya bisa datang diam-diam. Jika Anda sedang atau pernah memakai obat pengencer darah, tuliskan di kolom komentar. Mari saling berbagi dan edukasi agar lebih banyak lansia yang tahu risiko ini. Bahaya yang keempat adalah alergi dan reaksi imun yang tidak terduga. Bahaya keempat yang jarang dibicarakan namun sangat penting adalah reaksi alergi dan sensitivitas imun terhadap bawang putih. Ya, meskipun terdengar asing, beberapa orang, termasuk lansia, dapat mengalami alergi terhadap bawang putih, terutama jika dikonsumsi mentah. Gejala ringan bisa berupa gatal pada mulut, ruam kulit, atau pembengkakan bibir. Tapi pada kasus yang lebih serius, bisa menyebabkan sesak napas hingga reaksi anafilaksis. Kenapa hal ini penting bagi lansia? Karena sistem kekebalan tubuh mereka biasanya sudah melemah atau malah menjadi terlalu responsif karena riwayat autoimun atau konsumsi obat-obatan tertentu. Akibatnya, reaksi terhadap zat baru atau makanan kuat seperti bawang putih bisa lebih ekstrim. Reaksi imun lain yang bisa terjadi adalah gangguan autoimun, di mana tubuh menyerang jaringan sendiri. Meskipun jarang, beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi berlebihan bawang putih bisa memicu flare-up pada penderita lupus atau rheumatoid arthritis. Tanda-tanda awal alergi biasanya muncul dalam 30 menit setelah konsumsi, kulit gatal, sesak napas, atau bahkan pusing. Dalam situasi seperti ini, bawang putih harus dihindari sepenuhnya, dan perhatian medis harus segera diberikan. Jangan abaikan reaksi tubuh Anda, terutama jika Anda mengalami gejala tidak biasa setelah makan makanan tertentu. Pernahkah Anda mengalami reaksi alergi setelah makan bawang putih? Ceritakan di komentar dan bantu orang lain menyadari gejala awal yang patut diwaspadai. Kombinasi berbahaya dengan obat-obatan lansia. Selain risiko langsung dari bawang putih, ada satu bahaya tersembunyi yang sering tidak disadari, interaksi antara bawang putih dan obat-obatan yang umum dikonsumsi oleh lansia. Banyak lansia menjalani terapi obat jangka panjang untuk tekanan darah, diabetes, kolesterol, atau pengencer darah. Bawang putih, sebagai senyawa bioaktif kuat, dapat mengganggu cara kerja obat-obatan tersebut. Misalnya, bawang putih dapat meningkatkan efek insulin atau obat diabetes oral, yang menyebabkan gula darah turun terlalu rendah. Gejala seperti gemetar, keringat dingin, hingga pingsan bisa terjadi. Bagi lansia, hipoglikemia bisa berujung fatal jika terjadi tanpa pengawasan. Interaksi juga terjadi dengan obat statin, penurun kolesterol, yang dikombinasikan dengan bawang putih dapat memperbesar risiko kerusakan otot atau liver. Bahkan suplemen bawang putih pun tidak aman dalam beberapa kasus. Banyak lansia percaya bahwa suplemen herbal lebih alami, padahal efek interaksinya tetap nyata dan dapat memperberat kerja hati atau ginjal. Dokter seringkali tidak diberitahu oleh pasien lansia bahwa mereka juga mengonsumsi herbal atau jamu, termasuk bawang putih.
Hal ini membuat risiko interaksi semakin besar. Saran kami, catat semua jenis makanan tambahan dan herbal yang dikonsumsi dan konsultasikan pada dokter atau apoteker. Apakah Anda atau orang tua Anda sedang mengonsumsi obat secara rutin? Periksa apakah ada interaksi dengan makanan seperti bawang putih dan bagikan info ini ke keluarga Anda. Salah kaprah, makin banyak makin sehat. Banyak orang, terutama di usia lanjut, beranggapan bahwa karena bawang putih itu alami dan sehat, maka mengonsumsinya dalam jumlah besar akan memberikan manfaat lebih. Tapi itu adalah mitos berbahaya. Bahkan makanan sehat sekalipun bisa menjadi racun jika dikonsumsi berlebihan, dan bawang putih termasuk dalam kategori ini. Beberapa lansia mengonsumsi 3-4 siung bawang putih mentah setiap hari dengan harapan mencegah penyakit jantung atau kanker. Tapi kenyataannya, tubuh memiliki batas toleransi. Dosis tinggi allicin dari bawang putih mentah bisa merusak lapisan usus, memicu migrain, dan menyebabkan kelelahan adrenal pada lansia. Dalam beberapa kasus, konsumsi bawang putih berlebih justru memperberat fungsi hati dan menyebabkan kelebihan enzim hati dalam hasil lab. Belum lagi efek samping jangka panjang seperti bau mulut menyengat, perut melilit, bahkan gangguan elektrolit. Mengonsumsi terlalu banyak makanan kuat seperti bawang putih tanpa pendampingan gizi justru memperburuk kondisi lansia yang sudah rentan kekurangan nutrisi. Ingat, lebih banyak bukan berarti lebih baik. Yang penting adalah takaran yang sesuai, dikombinasikan dengan gaya hidup sehat secara keseluruhan. Penting, jika Anda atau orang tua Anda sedang menjalani diet berbasis bawang putih, evaluasi jumlah hariannya. Tulis di komentar, seberapa sering Anda makan bawang putih setiap minggu? Apakah Anda pernah mengalami efek sampingnya? Alternatif aman pengganti bawang putih untuk lansia. Setelah membahas berbagai bahaya bawang putih bagi lansia, kini saatnya kita fokus pada solusi. Apa alternatif yang lebih aman tapi tetap sehat? Pertama, mari kita pahami mengapa banyak orang memilih bawang putih. Karena manfaatnya untuk menurunkan kolesterol, menjaga tekanan darah, dan mendukung kekebalan tubuh. Untungnya, ada beberapa bahan alami lain yang memberikan manfaat serupa, tanpa efek samping sebesar bawang putih. 1. Jahe. Ginger jahe memiliki sifat antiinflamasi dan mampu meredakan gangguan pencernaan. Untuk lansia, jahe juga membantu sirkulasi darah dan menghangatkan tubuh tanpa menekan tekanan darah secara ekstrim. 2. Kunyit. Turmeric mengandung kurkumin yang dikenal sebagai antioksidan kuat dan pelindung hati. Sangat cocok bagi lansia dengan kondisi peradangan atau nyeri sendi. 3. Lemon dan madu. Kombinasi ini membantu meningkatkan sistem imun secara lembut dan alami. Juga tidak menimbulkan risiko iritasi lambung seperti bawang putih mentah. Jika tetap ingin mengonsumsi bawang putih, cara pengolahan bisa meminimalkan risikonya. Memasak bawang putih dengan baik akan mengurangi kadar allicin aktif, sehingga lebih ramah untuk lansia. Selain bahan-bahan di atas, jangan lupakan pentingnya pola makan seimbang, aktivitas fisik ringan, dan istirahat cukup. Kesehatan lansia adalah hasil dari keseluruhan gaya hidup, bukan dari satu bahan ajaib saja. Jadi, tidak perlu bergantung pada satu bahan seperti bawang putih. Cobalah variasi rempah alami lainnya dan sesuaikan dengan kondisi tubuh. Tulis di komentar bahan alami apa yang paling sering Anda konsumsi untuk menjaga kesehatan. Bagikan ide sehat Anda. Studi kasus ketika bawang putih membawa petaka. Untuk menggambarkan betapa seriusnya efek bawang putih terhadap lansia, mari kita bahas sebuah studi kasus nyata. Pak Rudi, 71 tahun, adalah pensiunan guru yang mulai rajin mengonsumsi bawang putih mentah setiap pagi karena banyak membaca manfaatnya dari internet. Ia percaya bahwa kebiasaan ini akan memperpanjang usianya dan menghindarkan dari penyakit jantung. Awalnya, semua terasa baik-baik saja. Tapi setelah beberapa minggu, Pak Rudi mulai sering merasa pusing saat bangun tidur, nafsu makan menurun, dan mengalami mimisan yang tidak biasa.
Ia mengira ini gejala kelelahan biasa. Namun suatu pagi, ia terjatuh di kamar mandi karena pusing mendadak. Setelah dilarikan ke rumah sakit, ternyata tekanan darahnya sangat rendah dan darahnya terlalu encer. Dokter kemudian menemukan bahwa Pak Rudi juga mengonsumsi aspirin harian dan obat hipertensi. Kombinasi ini dengan bawang putih mentah menyebabkan tubuhnya mengalami efek kumulatif, darah terlalu encer, tekanan terlalu rendah, dan lambung teriritasi. Untungnya, Pak Rudi bisa pulih setelah dirawat dan menghentikan konsumsi bawang putih mentah. Kini ia mengganti dengan teh jahe setiap pagi dan pola makan lebih seimbang. Cerita ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi menjadi pengingat bahwa niat sehat tanpa pemahaman bisa berujung bencana. Informasi yang salah atau setengah-setengah bisa sangat berbahaya, terutama di usia lanjut. Belajar dari pengalaman orang lain adalah salah satu cara terbaik untuk melindungi diri dan keluarga. Bagikan video ini ke grup keluarga atau komunitas lansia di sekitar Anda. Bisa jadi Anda menyelamatkan seseorang hari ini. Sahabat sehat, kita sudah sampai di akhir perjalanan penting ini. Mari kita ulang kembali secara ringkas. Bahaya 1. Bawang putih dapat menurunkan tekanan darah secara berlebihan, terutama bila dikonsumsi bersama obat hipertensi. Bahaya 2. Bisa menyebabkan iritasi lambung dan gangguan pencernaan, terutama jika dikonsumsi mentah atau saat perut kosong. Bahaya 3. Mengandung senyawa antikoagulan alami yang dapat meningkatkan risiko perdarahan, terutama bila Anda mengonsumsi obat pengencer darah. Bahaya 4. Bisa menimbulkan reaksi alergi atau gangguan autoimun, terutama bagi lansia dengan sistem imun sensitif atau komorbiditas tertentu. Dan jangan lupa, ada juga risiko besar saat dikombinasikan dengan obat-obatan, serta mitos bahwa makin banyak bawang putih dikonsumsi maka makin sehat. Kami juga sudah bahas berbagai alternatif sehat yang lebih aman bagi lansia, seperti jahe, kunyit, dan madu lemon, serta sebuah kisah nyata dari Pak Rudi, sebagai refleksi bahwa niat baik bisa berujung bahaya jika tidak diiringi dengan pengetahuan. Jadi, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Pertama, sadari bahwa makanan sehat tetap perlu dosis dan pemahaman. Kedua, selalu konsultasikan suplemen atau herbal apapun ke dokter, apalagi jika Anda sedang mengonsumsi obat. Ketiga, bantu edukasi keluarga dan komunitas Anda tentang risiko yang sering dianggap sepele ini. Jangan takut untuk menyesuaikan kebiasaan demi kesehatan yang lebih baik. Mengurangi atau bahkan menghentikan konsumsi bawang putih bukan berarti Anda menyerah pada kesehatan, justru Anda sedang memilih jalan yang lebih cerdas. Ingat, pencegahan adalah bentuk perhatian tertinggi terhadap orang-orang yang kita cintai. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal konten-konten kesehatan penting lainnya. Tulis di komentar, bagian mana yang paling membuat Anda terkejut? Dan apakah Anda punya pengalaman pribadi terkait konsumsi bawang putih? Terakhir, bagikan video ini ke orang tua, kerabat, atau grup WhatsApp Anda. Bisa jadi informasi ini menyelamatkan nyawa seseorang. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap bijak.